Assalamualaikum teman-teman, halo apa kabar? Yang pasti baik ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akila Rahma Hayareskianti, NPM 191100048 dari kelas 6B Prodi Bimbingan Konseling Universitas PGRI Semarang. Oke teman-teman, langsung saja ya. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi tepat dan komunikasi tidak tepat. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi itu? Komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikan dengan komunikator. Dalam proses ini, baik pembawa dan penerima pesan akan memakai tanda atau simbol yang sama. Komunikasi dideskripsikan juga sebagai proses penukaran informasi atau ide untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi sangat penting dalam berbagai segi kehidupan manusia, terlebih dalam halnya organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi yang tepat. Yang pertama, komunikasi menghargai setiap individu, orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Hal ini mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan komunikasi bisa menempatkan diri, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang paling tahu dan paling benar. Yang kedua, komunikasi harus mampu menetapkan diri pada situasi atau kondisi yang dipahami orang lain. Setiap orang yang melakukan komunikasi harus mampu mendengarkan dan siap menerima masukan apapun dengan sikap yang positif. Hal ini akan sangat sulit dilakukan manakala kritik memang tidak mudah, tetapi kemampuan untuk menerima apapun masukan dengan sikap baik akan membawa pengaruh positif pada orang tersebut. Yang ketiga, pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan media yang digunakan. Seringkali orang melakukan komunikasi dengan individu maupun kelompok, tetapi pesan tidak dapat dipahami karena media atau alat yang digunakan tidak mendukung. Misalnya, suara di telepon yang terlalu lemah. Beberapa hal tersebut mengakibatkan penerima pesan kesulitan memahami isi pesan. Akibatnya, selain tidak respon, pemberi pesan justru tidak akan didengarkan atau diperhatikan. Yang keempat, kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Hampir mirip efeknya dengan permasalahan media yang rusak. Maka, bagian ini berkaitan dengan kejelasan isi pesan itu sendiri. Yang kelima, berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan karakter dan sikap individu masing-masing, baik pemberi maupun penerima pesan. Termasuk di dalam sikap dan sifat ini adalah kerelaan untuk rendah hati, menghargai, dan mendengarkan orang lain. Kemudian, setelah kita bahas komunikasi yang tepat, kita akan bahas tentang komunikasi yang tidak tepat atau tidak efektif. Di dalam komunikasi, selalu ada hambatan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya proses komunikasi, sehingga informasi dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan. Nah, berikut ini ciri-ciri komunikasi yang tidak tepat. Yang pertama, kesalahpahaman. Kesalahpahaman muncul apabila masing-masing individu memiliki pemahaman dan persepsi yang berbeda dan tidak mampu menyamakan persepsi masing-masing. Yang kedua, memicu konflik atau perselisihan. Kesan negatif yang melekat terlalu lama pada masing-masing individu yang mengalami kesalahpahaman akan merusak hubungan antar personal. Jika berselisih, kemungkinan besar hubungan individu yang berselisih secara otomatis akan merenggang. Apabila tidak efektif, seseorang mungkin akan menjadi lebih enggan untuk saling berkomunikasi. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.